Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita memuji nama Tuhan dari NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, dalam minggu Paskah keempat ini kita bersama-sama dipanggil Tuhan untuk menghayati bahwa Dia adalah gembala yang baik. Sehingga dengan demikian di dalam setiap pergumulan kita dapat berkata seperti Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu yang begitu nyata bagi kami. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerahmu bagi kami melalui kehadiran orang-orang di sekitar kami. Namun kami mohon ampun kepadamu jikalau kami seringkali memperlakukan mereka tidak seperti yang Engkau kehendaki. Terlebih di dalam suasana ketika pada saat ini kami sudah merasa jenuh dan bosan, terus berada di dalam rumah, berdekatan dengan mereka. Kadang-kadang tanpa kami sadari tutur kata kami yang keluar seringkali adalah tutur kata yang merendahkan dan yang saling melemahkan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, jika Engkau yang seharusnya memanggil kami untuk saling meneguhkan dan menguatkan, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Demikian juga ketika kami merasa takut dan khawatir akan pemeliharaan hidup Tuhan dalam hidup ini, kami seringkali menjadi orang yang berlaku egois, sehingga seringkali berkat yang Tuhan berikan bagi kami, hanya kami nikmati untuk diri kami sendiri. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, atas keegoisan kami. Dan biarlah pada saat ini ketika kami bersama-sama dihimpunkan di dalam ibadah, meskipun di dalam ibadah di rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh melepaskan pengampunan satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah Allah bagi kita melalui 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu jika pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi itu boleh menjadi firman hidup di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka.
Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Saudara, saya menemukan di internet gambar kartun animasi yang menarik seperti ini. Terkadang ketika hidup membuat kita merasa semakin terpuruk dan bahkan nyaris membuat kita hilang harapan, kita berseru kepada Tuhan, memanggil namanya, "Tuhan, Tuhan." Dan Dia adalah Allah yang akan selalu menjawab seruan kita, sebab Dia adalah Allah yang Maha Mendengar. Kita memohon pertolongan atas masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi. Terkadang Allah menjawab dengan cara yang tidak kita pahami. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa jalan keluar yang Allah berikan meskinya berupa mujizat atau keajaiban seperti yang kita bayangkan. Allah melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler untuk menolong kita mengatasi masalah kita. Namun, yang terjadi justru seringkali tidak demikian. Sementara kita terus membayangkan mujizat dan keajaiban, masalah yang kita hadapi semakin besar. Allah memerintahkan agar kita mendengarkan dan melakukan perintah-Nya. Namun karena perintah itu bukan seperti bayangan dan harapan kita, maka kita menjadi ragu dan bimbang. Padahal pada saat kita memilih untuk mendengarkan dan menaati perintah-Nya, pada saat itulah kita akan melihat dan merasakan bahwa Allah bekerja luar biasa, jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Meskipun nampak samar dan penuh keraguan pada awalnya, namun pada akhirnya kita akan dituntun untuk menemukan jalan menuju pada keselamatan yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah animasi tersebut saya pergunakan untuk membantu kita menghayati makna firman Tuhan hari ini bagi kita. Yohanes pasal 10 ayat 1-10 dan juga Mazmur pasal 23. Di situ mengungkapkan tentang Allah adalah gembala yang baik dan sekaligus Ia adalah pintu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah mengatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik"? Di dalam Mazmur pasal 23 kita bisa melihat apa yang Allah perbuat bagi kita. Lalu ketika Allah mengatakan, "Aku adalah pintu", apa yang Dia lakukan? Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 10 bahwa pintu merupakan akses keluar maupun masuk. Ketika domba-domba berada di dalam kandang, mereka merasa aman dan terlindung karena pintu itu. Dan ketika domba-domba itu keluar kandang, mereka merasa menemukan padang rumput hijau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah bersedia melakukan semuanya itu bagi kita? Kita melihat tujuan Allah yang dinyatakan melalui Yohanes pasal 10 ayat 10. Yaitu supaya domba-dombanya mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudaraku, apa makna hidup berkelimpahan? Di dalam konteks bacaan kita saat ini, hidup berkelimpahan itu menunjuk pada hal-hal berikut. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, adanya jaminan keselamatan. Dan ini bukan hanya keselamatan di dunia ini, namun juga di dalam arti hidup yang kekal. Lalu yang kedua, adanya jaminan pemeliharaan hidup. Bahwa Allah sebagai gembala yang baik, Dia menyediakan air dan rumput yang hijau. Lalu poin yang ketiga, hidup berkelimpahan adalah hidup dalam relasi yang intim dan penuh kasih sayang dengan Tuhan. Dan saya ingin menekankan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Poin ini yang seringkali terlupakan oleh orang percaya. Relasi yang baik dengan Tuhan itulah yang justru akan menuntun kita untuk menikmati dan merasakan keselamatan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi justru poin ketiga ini, hidup berkelimpahan di dalam arti hidup yang memiliki relasi yang intim dan penuh kasih sayang dengan Tuhan, itu justru yang akan membuat orang merasakan poin pertama dan kedua, merasakan keselamatan dan juga pemeliharaan hidup oleh Tuhan. Saudaraku, hidup dalam kelimpahan bukan menunjuk pada soal kuantitas, melainkan justru menunjuk pada soal kualitas hidup. Kualitas hidup yang digambarkan di sini adalah seperti kualitas yang terdapat di dalam relasi yang intim antara gembala dan domba. Relasi itu digambarkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi bagian Tuhan sudah dan akan terus Ia lakukan. Ia mengenal kita melampaui kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan mengenal kita satu persatu dan Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita mengetahui kebutuhan kita sendiri. Dan sekarang justru kita harus berefleksi, apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita? Apakah ibarat domba kita ini sudah mengenal Dia, mendengarkan suaranya dan mengikuti perintahnya? Saudaraku, mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tak Terbatas adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Kita ini begitu kecil, berhadapan dengan virus yang begitu kecil, yang bahkan tidak kelihatan dengan mata telanjang saja, kita seolah-olah tidak berdaya. Lalu siapakah kita yang hendak mengenal Tuhan Allah Sang Pencipta dan Sang Sumber kehidupan? Namun saudaraku, kabar gembira hari ini bagi kita disediakan oleh Tuhan. Allah sendiri justru bersedia menjumpai kita untuk memperkenalkan diri-Nya. Dialah Allah Sang Gembala dan sekaligus pintu bagi kita domba-dombanya. Dia sendiri yang akan terus menyertai dan membimbing kita untuk makin hari makin mengenal Dia dan kehendak-Nya. Saudaraku, jika mengenal yang tidak kelihatan terasa sulit untuk kita lakukan, saat ini di dalam kondisi kita, di dalam pergumulan kita, di dalam kondisi keterbatasan kita karena saat ini kita terbatas oleh ruang dan waktu karena harus berdiam diri, menahan diri untuk pergi keluar rumah. Saat ini kita bisa memulainya justru melalui hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Mulailah dari yang kelihatan oleh mata. Mulailah dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita. Belajarlah mengenal mereka secara lebih mendalam. Bangunlah relasi yang intim dengan keluarga dan dengan orang-orang tercinta. Belajarlah mengenal
dan memahami kondisi di sekitar kita. Sebab pengenalan yang baik akan melahirkan tindakan yang benar. Akan muncul perbuatan-perbuatan nyata sebagai tanda bahwa kita mengenal orang lain. Akan tercipta tindakan-tindakan kebaikan bagi orang lain di sekitar kita. Dan saudaraku, relasi seperti itulah yang akan menjadi kekuatan besar bagi kita untuk menjalani hidup ini. Apapun keadaannya, kita akan mampu melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup ini bersama-sama. Wabah virus COVID-19 ini akan berakhir, namun pengenalan kita satu dengan yang lain akan terus bertumbuh. Hingga pada akhirnya kelak, orang akan menjadi takjub. Sebab orang akan melihat, itulah salah satu cara Tuhan untuk memelihara hidup seluruh umat manusia. Saudaraku, selamat merayakan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita mengakui iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan yang didasari dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudaraku, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk jaminan keselamatan dan juga pemeliharaan hidup yang Tuhan teguhkan kembali melalui firman-Mu hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi panggilan hidup kami. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, mampukan kami untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan kebajikan sekecil dan sesederhana apapun, dan kami bisa memulainya di dalam kehidupan keluarga kami dan juga terhadap orang-orang terdekat di lingkungan kami. Tuhan yang baik, pada saat ini kami menyatukan hati berdoa bagi seluruh umat-Mu yang saat ini harus beribadah secara mandiri di rumah, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah dengan kondisi ini kami justru semakin dikuatkan di dalam relasi keluarga kami. Relasi cinta kasih kami terus bertumbuh satu dengan yang lain. Dan hal itu akan terpancar keluar ketika kami juga kemudian memperlakukan sesama kami yang kami jumpai. Ketika pada akhirnya wabah virus corona ini telah berakhir. Dan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati bersama dengan seluruh umat di dunia ini untuk memohon pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, supaya Engkau melimpahi rahmat dan anugerah serta hikmat bagi para pemimpin bangsa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul akibat virus ini. Biarlah kami juga boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk turut serta mendukung pemerintah mengatasi wabah virus ini. Dan Tuhan yang baik, biarlah gereja Tuhan juga boleh semakin dimampukan untuk melakukan tugas panggilannya secara nyata di dalam kehidupan dan pergumulan kami saat ini. Dan untuk pergumulan-pergumulan yang muncul karena virus ini, kami tahu Tuhan, ada banyak orang yang mengalami kesusahan dan kesulitan ekonomi. Biarlah berkat-Mu terus tercurah, sebagaimana jaminan yang Engkau berikan bagi kami bahwa Engkaulah pemelihara jiwa kami. Biarlah kami boleh terus mengimani itu. Dan ketika Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami, biarlah kami juga terus menyediakan diri kami dan juga membuka hati dan juga menyediakan tangan kami untuk terulur menolong sesama kami. Tuhan Yesus, jika pada saat ini kami juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan,
Biarlah persembahan ini boleh Engkau terima, dan persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga boleh mendatangkan berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Tuhan yang baik, dan bagi setiap orang yang telah memberikan persembahan ini, kami percaya bahwa Engkau yang akan terus memelihara kehidupan hari demi hari. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku, dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.